mulai dari ujung Maroko, Tonja sampai Indonesia, Jakarta, ya, semuanya bermanhaj akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Wa akhraj al-Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajma'u Allahu ummati 'ala dhalalati abada. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, umatku tidak akan pernah berkumpul untuk melakukan kesesatan. Keliru mungkin, sesat tidak. Bisa bedakan? Keliru mungkin, sesat tidak. Abadan, ini garansinya, selama-lamanya. Hadis ini tidak disukai oleh kelompok yang ekstrim. Kata mereka ini hadis dhaif. Jadi mereka mengatakan nggak ada ceritanya. Yang ada, bawakan surah Al-An'am. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan engkau. Lah itu ayat tentang musyrik, bukan ayat untuk sesama mukmin. Nah inilah bahaya kelompok Khawarij zaman now, disebut Neo Khawarij, menggunakan ayat untuk orang kafir musyrik lalu dipraktekkan kepada sesama muslim. Sudah terjadi pada hari ini, ya. Wa akhraj Syekh Nasr Al-Maqdisi fi kitab Al-Hujjah qala Rasulullah SAW ikhtilafu ummati rahmah. Ini riwayat tidak sampai derajat sahih, cuma ulama kita sepakat mengatakan maknanya benar. Imam Ibnu Asakir juga sebutkan dalam beberapa kitabnya, ikhtilafu ummati rahmah. Umatku berbeda pendapat, itu rahmah. Lalu di kitab Al-Kushairi, Imam Abu Yazid dinukilkan dari beliau mengatakan, yang berbeda itu ulamanya. Ikhtilafu ulama'i ummati. Jika yang berbeda itu ulama, baru rahmah. Kalau yang berbeda orang awam tapi dianggap ulama, itu tidak rahmah. Paham? Jadi mulai sekarang jangan terjebak lagi oleh performan, penampilan. Penampilan itu tidak ada jaminan seseorang itu ulama. Ya, saya punya guru ahli hadis, kalau ngajar hadis itu nggak pakai kopiah. Ada, nggak pakai kopiah begini. Cuma kalau di Indonesia ngajar nggak pakai kopiah kayaknya nggak sahih ya. Wa hadzal hadis rawahu aidan ad-Dailami fi Musnad al-Firdaus an Ibnu Abbas marfu'an, ya. Ini hanya menjelaskan tentang sumbernya. Lalu di riwayat Imam Tirmidzi ada tambahan, Inna Allah la yajma' ummati ay ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullahi ala al-jama'ah wa man syadza fin nar. Allah tidak mengumpulkan umatku ay umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan. Yadullah ala al-jama'ah. Tangan rahmatnya Allah ada di atas jamaah. Berjamaah. Ini bukan jamaah pengajian. Al-jamaah ini jamaah ummah. Jamaatul Ummah Al-Muhammadiyah, yaitu perkumpulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man syadza finnar. Siapa yang ganjil, dia telah memilih jalannya masuk neraka. Di sini ada pertanyaan. Akidah yang paling mayoritas hari ini di dunia itu akidah apa? Ahlus Sunnah, benar? Ahlus Sunnahnya aliran apa? Asy'ariyah Maturidiyah. Apa ciri-cirinya? Belajar sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa. Masih belajar? Antum pergi ke Mekah, itu masih banyak yang amalan itu, tapi tidak resmi milik pemerintah. Masih banyak. Jadi terjadi ngobrol saya dengan beberapa orang Mekah. Ketika kita bilang ente kan beda faham sama kita, ente kan menganggap kita lebih dah. Enggak, dia ngomong, itu hanya mazhab resmi pemerintah, kami tidak. Kerajaan iya, kami tidak. Gitu. Sampai ke Mesir, Al-Azhar, tahu Al-Azhar? Al-Azhar salah satu universitas tertua yang masih eksis hari ini di dunia, universitas Islam. Tadinya itu Syiah. Masuk Salahuddin Al-Ayyubi tanpa perang, Mesir jadi Sunni. Al-Azhar Asy-Syarif
itu kemudian menjadi pusat Ahlussunnah. Salahuddin Al-Ayyubi sebelum subuh menganjurkan para Bilal baca sifat 20. Allah wujud, kidam, bahwa itu dilakukan. Jadi itu bukan tradisi orang Jawa di tepi pantai Pantura, itu bukan. Ya, itu udah dari sono. Orang di Pulau Jawa nyebutnya puji-pujian. Di sini sama. Ya, sebelum mau azan baca sifat Allah disebut pujian. Tempat ente ada nggak? Ada. Artinya apa? Mayoritas umat Islam, sampai ada seorang ulama di Saudi pun mengakui mayoritas umat Islam 90% fa akthar, 90% lebih itu Ahlus Sunnah wal Jamaah manhaj Imam Asy'ari. Asy'ariyah. Kelompok ini dianggap oleh kelompok yang sekarang merasa paling benar itu kelompok sesat. Loh, berarti 90% umat Islam sesat dong. Pergi sampai ke Maroko, ada bahkan di Tunis, di Zaituna, ada Qarawiyin, ada Jazair, ada macam-macam, sampai ke Maroko, Mauritania, ada di sana itu beberapa jamiah dan zawiyah zikir, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di India itu ada suatu madrasah tua, semoga nanti yang berihlah ke India, jangan hanya ke Mumbai ketemu Shahrukh Khan, cari orang sarungan. Ya, itu nama madrasahnya Doibandi. Itu pusat Ahlus Sunnah wal Jamaah di India. Pusat Ahlus Sunnah. Taliban sekarang itu sebagian alumni Doibandi. Maka Taliban dulu Wahabi, Taliban sekarang mix, agak campur, jadi bingung kita apakah dia still Wahabi atau sudah menjadi Sunni. Tapi kalau melihat gelagatnya sepertinya masih. Cuma ada beberapa alumni Doibandi. Tapi Doibandi, madrasah Doibandi itu mirip seperti Indonesia kayak NU. Kayak NU-nya itu ada madrasah, kayak ada satu madrasah tua, pengaruhnya besar. Di sana orang khataman Sahih Bukhari. Lalu ada lagi kota Haidar Abad, ya. Guru yang menjazakan Sahih Bukhari pertama itu dari sana. Dari Haidar Abad namanya. Syarif Khaja Muhammad Syarif. Awal ngomong bahasa Arab nggak lancar, tapi ketika sudah terkondisikan, itu yang di Sahih Bukhari dia ngomong, nyebutin aja lancar. Ya, seperti santri Jawa hafal alfiah. Lewat aja. Jadi India itu pernah jadi pusat hadis. Kenapa? Karena mereka dulu bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dianggap jauh dari sunnah. Maka dibalas oleh mereka, enggak, kami dekat dengan sunnah. Jadi di sana itu orang ngajar Sahih Bukhari dari umur 20-an sampai umur 70-an. Itu udah hafal deh kitab Sahih Bukhari itu. Nah, jemaah tabligh itu bagian dari pergerakan orang-orang yang Doibandi dan ada madrasah lain. Itu sebabnya jemaah tabligh itu masih aswaja. Cuma mungkin antum enggak nyaman karena dia nginep di masjid. Terima aja sih, ya susah amat ya. Kalau nggak nyaman ya bilang ya baik-baik, jangan diusir. Ya, ada kawan-kawan saya diusir-usir tuh kasihan juga. Mereka kan niatnya baik. Ini sunnah menerima tamu juga nggak dapat. Ya. Mulai dari ujung Maroko, Tonja sampai Indonesia, Jakarta, ya, semuanya bermanhaj akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Ini ada sahib saya, Dr. Fala, ntar lagi wisuda, Min. Orang Buton. Di Buton itu ada keraton, ada manuskrip ditulis oleh para ulama yang juga sultan-sultan. Itu menulis sifat 20. Jadi sampai ke timur sana, ujung negeri kita, sampai ke Ambon, sampai Papua, itu mereka belajar sifat 20. Kalau ada orang hari ini mengatakan belajar sifat 20 bid'ah, sesat, berarti antum sudah sama dengan menyesatkan pendahulu. Ya. Al-Azhar itu berapa tahun? 900-an tahun menggunakan akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kita agak curiga
Kalau ada pulang dari Azhar lalu membatalkan akidah Asy'ariyah, menolak bermazhab dan menolak bertasawuf, itu dicurigai dia kesusupan saat kuliah, ya, kesusupan apa kesurupan, ya. Saya curiga aja. Salahuddin Al-Ayyubi apa akidahnya? Asy'ariyah, dan dia bertarekat mazhab Syafi'i. Guru dia Syekh Abdul Qadir Jilani dua mazhab, Syafi'i dan Hanbali, akidahnya Asy'ari. Imam Sufi. Jadi coba lihat, pejuang-pejuang dulu berakidah Ahlussunnah. Sama semua. Muhammad Al-Fatih yang dielu-elukan di Turki Utsmani, dia akidahnya Maturidiyah Asy'ariyah. Dan dia punya mursyid namanya Agha Ibn Syamsuddin. Jadi kalau antum mau ingin dunia Islam bangkit, maka pejuang-pejuangnya mesti punya guru rohani yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah, berfikih dan bertasawuf yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini kan milik Allah, maka kalau ingin membangkitkan bumi harus pulang kepada Allah. Dan lucunya ada yang mengelu-elukan khilafah tapi anti dengan Asy'ariyah dan Thariqah. Ya, bagaimana Islam mau bangkit? Nggak mungkin bangkit.